10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan tugas praktik font dan alignment. Ketentuannya, yang pertama tentunya kita harus memeriksa satuan pengukuran ya. Jadi cara memeriksanya kita harus masuk ke Word Option dulu. Kita buka file, kemudian Option, kemudian Advanced, lalu di bagian Display, Show Measurement in Units of. Nah, ini harus sentimeter. Selanjutnya, sekarang buka Layout, Page Setup, lalu di bagian Paper, ya diminta jenis kertasnya A4. Jadi untuk paper size nya ini harus A4. Kemudian marginnya top 3 cm, bottom 2 cm. Jadi topnya diganti aja jadi 3, bottomnya 2, selanjutnya untuk leftnya leftnya 3,5, right 2,5. Kemudian untuk orientationnya, nah untuk orientationnya ini file tugas praktiknya saya kecilkan dulu. Kemudian ini kalau di scroll ini terlihat bentuk portrait. Kemudian klik OK. Yang berikutnya yang mau diatur adalah untuk paragraf pertama. Paragraf pertama menggunakan font Verdana font size 12. Jadi dibuka dulu menu Home, fontnya Verdana, font size nya 12. Setelah itu kita lihat di paragraf pertama. Paragraf pertama di sini terlihat menggunakan alignment-nya center. Jadi saya atur ke center. Kemudian saya ketikkan dulu paragraf pertamanya.
Nah, yang selanjutnya pada kata pasar grosir makanan laut Huanan. Di sini memiliki underline. Nah, untuk underline-nya hanya untuk tiap kata. Jadi cara membuatnya, kita blok dulu pusat grosir makanan laut Huanan, kemudian buka underline, more underline, setelah itu underline style-nya words only. Nah, untuk underline color-nya warna ungu ya, purple. Selanjutnya pada kata COVID-19 di sini memiliki bold italic tebal miring. Jadi ini diblok dulu, kemudian berikan bold italic. Yang selanjutnya yang mau kita atur ini jarak paragraf 1 dan kedua. Di sini ada ketentuannya, jarak tiap paragraf 18 pt. Jadi posisi kursor di akhir paragraf pertama, lalu buka kotak kecil paragraf, ini ada di menu home. Afternya naikkan jadi 18, kemudian oke kan. Enternya cuma cukup sekali. Yang selanjutnya di paragraf kedua, font Arial font size 15. Jadi ini dibuka dulu fontnya, kita pilih Arial, font size-nya 15. Nah, di sini tidak terdapat font size 15 ya, jadi kita ganti aja angka 12 ini menjadi 15. Lalu tekan enter. Yang berikutnya untuk paragraf keduanya, di sini terlihat rata kanan. Jadi aktifkan align right. Nah, setelah diaktifkan align right, sekarang tinggal diketikkan saja. Selanjutnya kita akan membuat efek italicnya, font style italic pada kata menyimpulkan. Jadi kita blok kata menyimpulkan, kemudian kita aktifkan italic. Lalu pada kata penyebab di sini terdapat font colornya hijau. Jadi saya blok dulu kata penyebab. Kemudian buka font color yang ini ya. Lalu more color, hijaunya hijau yang agak terang ya. Kita pilih aja hijau yang agak terang. Selanjutnya
pada kata sebanyak ini terdapat font style italic. Selanjutnya di sini garis bawahnya bukan garis lurus biasa, jadi kita buka dulu tombol underline ini. Yang ini ya. Tapi garis bawahnya ini warnanya biru. Jadi buka kembali ini, underline, more underline, pilih yang biru. Birunya agak terang ya. Yang ini. Selanjutnya, sekarang untuk jarak paragraf 2 dan 3 tetap 18 pt. Jadi kita bisa mencek dulu. Cara menceknya, kursor berada di akhir paragraf kedua, lalu buka kotak kecil paragraf. Nah, ini afternya tetap 18 pt ya. Jadi tidak ada perubahan. Saya closekan aja, saya enterkan. Nah, sekarang untuk paragraf ketiga. Paragraf ketiga menggunakan font Century Gothic, font size-nya 13. Jadi fontnya diganti menjadi Century Gothic, font size-nya 13. Nah, 13 tidak ada di pilihan ini, jadi kita ganti aja angka 15 ini menjadi 13. Setelah itu tekan enter. Untuk paragraf ketiga, di sini terlihat alignment-nya adalah justify. Jadi kita aktifkan justify. Berikutnya tinggal diketikkan aja. Yang selanjutnya kita buat untuk pada kata bukti ya. Di sini ada underline-nya ya. Ini underline-nya panjang, pendek-pendek, warna merah. Jadi kita blok kata bukti, lalu buka underline panjang, pendek, pendek yang ini.
warnanya merah. Saya lihat dulu di sini panjang pendek pada kata sebanyak, jadi ini harus diubah. Panjang pendek yang ini. Yang selanjutnya pada kata tengah-tengah di sini terlihat cetak tebalnya. Jadi kita blok tengah-tengah. Lalu aktifkan bold. Yang selanjutnya Christian Anderson, font colornya berubah jadi cream. Ini di blok dulu. Lalu buka font color, more color, kira-kira mendekati aja ya, seperti ini. Lalu Christian Anderson ini tercetak miring, jadi aktifkan italic. Kemudian untuk paragraf keempat, nah sebelumnya kita cek kembali ya, kita letakkan posisi kursor di akhir paragraf ketiga. Kita cek dulu, kita buka dulu kotak kecil paragraf, spacing afternya harus 18. Kalau udah tidak ada perubahan ya closekan aja. Sekarang enter. Untuk paragraf keempat, font yang mau digunakan Comic Sans MS, font size-nya 10. Jadi ubah fontnya menjadi Comic Sans MS. Ini di scrollkan ke bawah. Font size-nya 10. Dibuka dulu yang ini 10. Setelah itu untuk perataan paragrafnya atau alignmentnya. Nah di sini terlihat di paragraf terakhir ini ya, alignmentnya align left, rata kiri. Jadi kita aktifkan align left-nya. Sekarang tinggal diketikkan saja. Untuk pengetikannya sudah selesai. Yang selanjutnya pada kata ilmuwan China. Di sini terlihat cetak miring. Jadi kita blok dulu ilmuwan China. Aktifkan italic. Selanjutnya warna tulisannya atau font colornya biru. Jadi kita buka font color biru. Oh ini ada kesalahan ketik ya.
Selanjutnya garis bawahnya, underline-nya. Kita buka underline begini. Nah, underline-nya kan garis bawah, jadi kita buka ini panah untuk underline-nya, pilih aja yang pertama ini ya. Lalu warna underline-nya harus biru ya. Buka underline color. Begini. Yang berikutnya, pada kata pemetaan ini terlihat cetak miring. Ini miring. Lalu warna tulisannya juga magenta ya. Ini di blok dulu kata pemetaan, aktifkan italic. Lalu buka font colornya yang ini. Oke, ini udah mirip. Yang selanjutnya, nah sekarang simpan dengan format kelas, nama, nomor, TP font, dan alignment di folder masing-masing. Jadi tinggal di save aja. Tinggal kita klik tombol save ini. Lalu kita cari tempat penyimpanannya. Diminta di folder masing-masing ya. Jadi saya save-nya di drive D, di data D. Jadi disesuaikan aja dengan tempat penyimpanan kalian masing-masing. Lalu saya cari dulu folder penyimpanannya ini. File name-nya. Nah, file name-nya urutannya ini ya. Kelas, nama, nomor. Jadi kelasnya diketikkan dulu 7A, namanya misalkan Juminten, nomornya misalkan 13, setelah koma lanjutannya ini TP font dan alignment. Selanjutnya di save. Nah begini. Lalu yang mau dikirim ke Google Classroom ya, yang mau dikirim itu adalah file ini. Jadi cara pengirimannya, kita harus buka Google Classroom-nya dulu. Nah, jadi saya akan gunakan akun TSMPS M3 ini ya. Saya pindah akun dulu.
Setelah itu saya masuk dulu ke Google Classroom-nya. Nah, ini titik 7A. Kemudian buka di tugas kelas. Setelah itu buka font dan alignment. Sebentar, saya atur dulu. Nah, jadi kita buka di sini tugas praktik font dan alignment. Ini dibuka. Lalu pilih yang ini ya, lihat tugas. Setelah itu tekan yang ini, tambah atau buat. Pilih yang mau kita pakai yang ini, file. Kita harus pilih file, kemudian di bagian upload ini ya, kita browse-kan dulu. Setelah di browse, kita cari dulu tempat penyimpanannya tadi. Jadi saya buka dulu tempat penyimpanan filenya. Nah, yang ini mau dikirim. Jadi ini diklik dulu, kemudian open. Setelah itu klik tombol serahkan. Maka selesailah tugas untuk hari ini. Terima kasih bagi yang mengerjakan tugas ini. Boleh dilihat kesalahan masing-masing ya. Silakan dipelajari kembali. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.